Astagfirullahaladzim. Saya akan menunjukkan satu orang si gondrong yang tadi kemarin ya teman-teman. Oh, ternyata di sini. Mas. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Sampean mau bikin masalah lagi sama saya? Susah amat dijelasin. Begini mas, lah sampean itu gimana? Selalu menyalahkan saya, ngikutin. Sebenarnya saya nggak ngikutin. Loh, buktinya apa ini? Bikin orang emosi, masih tetap aja ngikutin. Oke. Anda ini pembawa masalah ini. Baik mas, gini. Kalau nggak percaya, jenengan lihat channel saya aja. Lihat pembukaannya, saya bicara apa. Kepada teman-teman yang menonton video saya itu bilangnya mau kemana gitu ya. Saya itu nggak ada hubungannya sama si Tekong atau gimana. Mbok sampean nggak percaya, sampean tonton saja video saya. Demi Allah mas, beneran. Tapi kok malah sampean yang kayak nggak manusiawi gitu, temperamental kayak seperti apa? Emang nggak ada cara baik gitu, ngomong baik-baik atau gimana? Kalau kesel jangan seperti itu mas. Tuh kan malah sampean diem. Sebenarnya ada masalah apa? Kok kayak kita pernah ketemu dulu, punya dendam, atau kayak seperti punya dendam ke saya gitu. Saya jadi bingung. Sebelumnya kan saya sama jenengan kan nggak punya masalah apa-apa. Yang bikin saya pikirkan seperti itu. Kemarin saya juga pulang baik-baik, dan hari ini pun ketemu saya nggak sengaja. Tuh kan malah diam. Gimana ya, penonton ini orangnya kayak gimana ya? Minta doanya saja teman-teman. Gimana mas? Gimana mas? Saya kan gimana maksudnya, kayak saya dipukulin jenengan tadi. Saya juga perasaan ini merasa bersalah banget, sedangkan saya itu tidak merasa bersalah. Yang bikin saya bingung itu. Sampean itu ribet orangnya, ikut campur masalah orang. Sedangkan sampean punya tujuan sendiri mau apa. Astagfirullahaladzim. Udah saya jelasin, jangan ngikutin saya. Ya Allah. Ini di hutan loh mas, bahaya ini, bikin emosi orang, ikut campur masalah orang. Kalau sampean saya peringatin lagi,
masih tetap ngikutin saya. Mau sampean saya habisin. Astagfirullahaladzim ya Saya Allah. buang sampean ke situ. Emang ada orang yang tahu? Sini hutan jati loh mas, jangan macem-macem. Terserah sampean mau pilih mana. Pilih pulang, jangan ikutin saya. Bentar Apa mas, sampean mau nekat tetap berurusan masalah sama saya. begini mas, saya paling nggak suka ikut campur urusan orang itu, saya paling nggak suka, bener. Nah buktinya sampean berarti 3 kali ini udah mau jadi jagoan. Nggak Bukan. ada mas, sekarang zaman sekarang nggak ada orang namanya jadi jagoan, nggak ada. Apalagi ikut campur masalah orang. Bentar mas, kayaknya ini ada sampean itu lagi ada masalah besar atau gimana ya. Saya bisa melihat cara sampean kok kayak kejam banget gitu, gak manusiawi banget. Apa tekung hilang bawa masalah atau gimana? Loh, itu urusan saya. Kan udah Oh, diperingatkan. baik. Berarti Jangan sampean nggak ikut jujur. campur. Baik. Ya sekalipun saya nggak jujur. Emang masalahnya buat sampean apa, kan nggak ada. Baik. Oke teman-teman, mungkin masnya ini kayak ada masalah gitu. Baik mas, kalau saya dituduh nyenengan selalu mengikuti atau ikut campur masalah nyenengan, oke, saya minta maaf. Begini mas, tapi kayaknya ada yang diumpet-umpetin. Mungkin ya, siapa tahu saya bisa membantu jenengan atau gimana. Nggak usah mas, justru malah kedatangan sampean itu bikin masalah, nambah masalah. Ngapain sampean nolongin saya, sampean sendiri aja punya masalah. Udahlah nggak usah Baik ikut mas, campur. saya potong ya. Saya itu nggak pernah ada masalah, cuman saya itu membantu masalah sebenarnya. Lah, misi saya pun membantu warga yang ke hutan, yang mengaliri air sebenarnya, karena ada gangguan-gangguan gaib. Gini mas, kalau masalah gaib, ya kalau sampean belum benar-benar tahu, lebih baik jangan. Zaman sekarang berpikir logika lah. Boleh, bukan saya nggak percaya masalah gaib, cuman harus mikir mas, masalah gaib, sedangkan kita manusia biasa terjun masalah gaib, untungnya apa? Sedangkan Anda sendiri, sampean sendiri terlalu ribet sama urusan orang lain. Saya potong mas, bukan ribet ngurusin orang lain sebenarnya. Saya kan explore, kalau biasanya seperti itu ya. Tiba-tiba sebenarnya sih ada yang ngasih tahu, misalkan di tempat ini ada warga yang kesusahan ya, misal dari hal-hal gaib ya mas, maaf, misalnya sering diganggu, itu kami bantu
saya bantu sendiri sama temen, sebisa saya. Maksudnya saya nggak bilang saya punya kemampuan atau apa loh mas ya, sebisa saya. Gini mas, saya minta maaf ya. Ini ya rokok dulu. Ini udah mau gelap, sudah mau adzan maghrib. Ini mas, sebenarnya malam itu Tegong beneran garu ke rumah jenengan. Kan udah dibilangin Tegong kabur gara-gara sampean datang. Emang arah balik ke rumah, tapi sampai rumah nggak ada. Sampai anak saya dibawa sama Tegong. Astagfirullahaladzim, yang Nah, benar mas. terus ya justru yang bikin masalah itu sampean. Ya saya minta maaf ke jenengan ya. Mungkin kalau masalah seperti ini terjadi ke saya sendiri, mungkin saya juga merasakan hal yang sama lah mas. Ya saya minta maaf. Kalau masalah anak itu nomor satu sih kalau menurut saya. Jadi kalau jenengan emosi banget ya saya minta maaf bener. Itu beneran mas. Nih, sampean minta maaf pun masalahnya nggak beres. Ya. Dari tadi sampean ini ribet. Ya Terlalu maaf. pengen tahu urusan orang lain. Ya maaf mas. Saya bener-bener minta maaf banget. Emang kalau sampean minta maaf Ya urusannya ya. beres. Ya sekali lagi saya minta maaf. Masalah emang nggak beres. Karena saya nggak tahu masalah yang sebenarnya. Kalau masalah sebenarnya seperti ini, si Tegong bawa anak jenengan, mungkin saya nggak berbelit-belit atau gimana. Mungkin nggak muter. Terus maunya sampean sekarang apa? Baik, begini saja mas. Berarti kan saya merasa bersalah banget. Bener kata teman-teman di komentar, bener sih. Jadi ini bukan masalah sepele lagi nih, maaf mas. Saya Terus bisa begini. merasakan Begini, sampean mau ngomong gaib, mau ngomong apa, bukan saya tidak percaya, tapi dengan adanya sampean datang ke saya malah bikin masalah. Dipikir logikanya aja mas, sampean baru datang aja bikin masalah, apalagi dengan hal-hal gaib. baik. Saya percaya hal gaib, saya percaya. Saya juga sedikit-sedikit tahu. Justru itu mas, ini kan masalah Tegong itu sangat gimana ya, maksudnya sangat mendalami banget dalam hal gaib. Mas, boleh hal gaib itu
sampean gampang menilai boleh. Cuman hal gaib bisa kalah kalau kita berpikir logika. Sama halnya seperti ini. Hal jahat nggak harus kita ikut jahat. Tapi dengan adanya Tegong bawa anak saya, dia juga harus siap resikonya. Baik, Urusan dengan saya. baik. Saya akan bantu sekuat saya. Sampean mau bantu saya, punya ilmu apa sampean? Saya nggak punya ilmu apa-apa, terus terang saja Mas. Ya setidaknya sedikit membantu lah, insya Allah. Terus kalau sampean bikin masalah bukannya membantu malah gimana urusannya? Astagfirullahaladzim. Saya tahu masalah gaib, masalah apa saya sedikit tahu. Cuman nggak konyol kayak sampean. Jangan bilang konyol ya Mas. Jenengan itu tidak tahu saya seperti apa. Ya justru sampean ngomong begitu, sampean juga kan nggak tahu saya seperti apa. Sama-sama lah, sama-sama menghargai. Baik, Coba kalau sampean datang baik-baik, nggak mungkin saya emosi ini. saya akan buktikan ke sampean ya, bahwa saya ini benar-benar membantu sampean. Pokoknya sampai kapanpun, kalau gak percaya, saya akan bikin percaya sampean kepada saya. Saya akan benar-benar membantu. Ini masalahnya bukan masalah sepele. Kalau udah berurusan sama Tegong itu ribet. Berarti kan Tegong urusannya sama saya. Kalau sampean ikut campur, Saya harus ikut campur karena saya sudah dituduh jenengan yang tidak sih. Saya harus ikut campur, saya harus bantu sampean. Terserah sampean mau ngomong apa, saya akan bantu. tapi sampean harus siap resikonya loh. Apapun resikonya saya siap. Kalau berurusan sama si Tegong itu, karena niat saya pun nggak seperti ini. Oke, begini mas, saya hargai. Nah begitu Mas. Saya hargai, tapi lain kali dengan sikap sampean yang mencurigakan sangat-sangat berbahaya. Dengar dulu, datanglah baik-baik, jangan tiba-tiba muncul bikin onar, sedangkan saya sendiri punya masalah ketambahan sampean. Makanya saya potong begini. Dah, sampean saya maafin, boleh sampean bantu saya dengan catatan sampean jangan bikin masalah. Entah itu mau urusan gaib, saya siap. Baik. Saya ini serius. Kalau urusan sama Tegong, saya siap. Saya yang bikin gak enak itu sebenarnya bingung jelasinnya sih. Makanya sampean kalau ngomong itu yang jelas, jangan bikin orang bingung. Sebenarnya ya maaf saya potong. Sebenarnya yang bikin bingung itu Tegong.
Masa tiba-tiba lari ketemu saya? Ya kan udah jelas sampean pernah ngomong seperti itu sama Tegong pas ketemu sama Mbak Wongso. Berarti kan yang bermasalah sampean. Sedangkan saya juga nggak mau suuzon sama Tegong. Begini Mas, saya juga nggak tahu Tegong ini bawa anak saya tujuannya apa. Kalau emang tujuannya nggak benar, saya habisin sekalian. Sabar Mas. Mending sampean sekarang pulang. Dan jenengan mau di sini saja? Ya saya tetap terus mau nyari. Sampean pulang. Sementara waktu saya berpikir, gampang urusannya nanti. Baik. Saya akan ikut jenengan saja lah. Kalau sampean mau ikut saya, Biar sampean percaya bahwa saya itu serius dan benar-benar mau membantu. Kita mau ke hutan nggak masalah, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu nggak masalah. Kita makan yang ada aja di hutan, nggak apa-apa. sampean siap. Siap. Kalau perlu ya kita pulang dulu. Kita bawa bekal secukupnya saja. Syukur-syukur kita bisa bawa pulang anak jenengan. Syukur-syukur sekarang pulang sudah di rumah. Ya justru Kan makanya saya nggak tahu. sekarang sampean pulang ke rumah sampean, saya mau lanjutin sendiri dulu. Ya jenengan kan sama, nggak tahu, mungkin sudah di rumah kan nggak tahu. Ya justru saya cari dulu sementara, nanti saya pulang, siapa tahu sudah di rumah sama Tegong. Kalau saya berpikir negatif, tetap saya salah. Contohnya seperti ini, Mas. Kan nggak tahu Tegong sama anak saya perginya kemana, tujuannya apa. Justru Dengan keadaan Tegong seperti itu kan bisa gini mah, bisa berangkat, pulangnya nggak tahu arah pulang, kan juga nggak tahu. Pokoknya sekarang kan pulang dulu aja, pulang. Kalau sampean mau bawa bekal, mau bawa apa, silahkan. Saya arahnya ke situ, pasti ketemu. Udah semakin malam, ini udah ada suara dan maghrib. dah sampean sekarang pulang. Begini saja Mas, jenengan juga pulang saja dulu. Ya itu urusan saya, malah sampean ngatur saya. Gini aja Mas, nggak usah berbelit-belit. Atas perlakuan saya tadi, saya minta maaf. Ya nggak apa-apa, karena saya juga nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu bahwa si Tegong itu bawa anak jenengan. Saya juga minta maaf kalau jenengan langsung seperti itu ngomong,
Mungkin saya sudah gimana ya? Ya orang sampean tiba-tiba muncul. Iya, Kan emang. wajar dong curiga. Kalau sikap sampean aja mencurigakan, gimana saya mau percaya? Baik. Saya akan tunjukkan sikap ya yang benar-benar bahwa saya itu tujuannya baik, nggak seperti yang sampean pikirkan. Ya udah, sekarang pulang. Beres urusannya, Ini pulang. udah maghrib, jam 6-nya sudah lebih. Saya ke arah sana ya. Hati-hati ya Mas, mungkin besok bisa ketemu ya. Ini rokok bawa saja, saya mau pulang. Nggak usah. Hati-hati Mas. Oke, teman-teman. Aduh, kenapa masalahnya jadi seribet ini ya? Lagi-lagi tekong. Ini sudah mulai gelap ya teman-teman. Suasana di sini ya, sudah dengar ada dari itu suara adzan maghrib ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Apabila teman-teman yang sudah melihat video saya, terima kasih ya teman-teman, dukung channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.